Assalamualaikum Lur. Saat ini saya menuju ke pabrik tenun lurik, kain lurik di Pedan, Klaten, namanya Prasojo. Ini saya mau ketemu dengan Mbak Rani, pemiliknya. Lurik Prasojo sejarah berdirinya dari tahun 1950. Eyang Somo Hartono, terus generasi keduanya ayah mertua Bapak Wahyu Suseno, dan generasi ketiga suami saya, dan saya yang mengelola Lurik Prasojo saat ini. Ini Lur, tempatnya Lurik Prasojo yang terkenal di Klaten, di daerah Pedan ini. Banyak banget jenis luriknya, kain-kainnya dengan corak-corak, ada yang kalem, ada yang ngejreng warnanya. Suka duka mengelola lurik, kalau saya kok suka semua. karena saya suka dulu sama lurik. Saya pertama kali saya mengenal lurik waktu jadi menantu, saya baru tahu lurik. Terus saya mulai terjun di lurik dan mulai memakai lurik. Ternyata banyak sekali orang tertarik lewat apa yang kita pakai dulu. Jadi kalau masih berupa kain, orang itu bingung mau jadi seperti apa ini nantinya. Tapi begitu ready to wear, mulai banyak permintaan dan motifnya juga mulai bervariasi. Kalau sukanya itu banyak banget, karena saya bisa membuat apapun dari lurik. Setiap saya ingin sesuatu produk di luar, itu bisa saya bikin dari lurik. Dari sepatu, tas, baju, topi, sampai inovasi yang paling baru, saya bikin lurik yang bisa melar pakai benang stretch, jadi seperti legging. Ada lurik dari benang sutra, ada lurik warna alam, ada lurik yang di batik. Jadi explore lurik banyak banget. Kan kekinian toh sorjannya toh. Oh ya, ini sorjan kekinian nih. Sorjan. Kalau pakai sorjan di Prasojo, jadulnya hilang jadi gaul, Mas. Oh, udah nggak jadul lagi. Nih sorjannya. Kalau saya yang pakai kira-kira auto ganteng. Coba nih, Mas. Wah, saya suruh pakai ini yo. Dikiranya yang itu aja. Izin saya. Mana Mbak? Wah, dredeg ki, ownernya langsung yang masang ini. Wah, ini Minta belakang lagi aja, minta belakang. Tuh kan keren toh, Mas. Oh. kayak modelnya model wadul. Ini keren Lur, sorjan loh. Yang ngehits anak milenial. Iya, itu kayak yang diakan Pak Ganjar sama Pak Sandiaga. Oh ya, Pak Ganjar sama Pak Sandiaga Uno pakai ini Lur, sorjan ini. Jadi sorjan terus dalamnya bisa pakai kaos. Jadi gini aja sudah oke. Penjualan pangsa pasarnya lokal banyak sekali. Se-Indonesia sekarang ini, karena dengan adanya pandemi kami mengarah ke online, dan ternyata online itu jangkauannya lebih luas. Bisa dari Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri, karena kalau pas live shopping itu ada yang dari Singapura juga ikut join. Jadi meskipun orang Indonesia, tapi sampai Singapura juga ikut pesan sampai ke sini. Sebagai generasi ketiga, karena waktu dipegang generasi kedua itu masih berupa pabrik, Mas. Generasi pertama itu hanya pabrik produksi kain, generasi kedua juga pabriknya produksi kain aja, hanya ada kantor kecil untuk keluar masuk barang. Terus generasi ketiga ada retail ini, mulai ada retail itu generasi ketiga. Jadi harapannya ada himbauan dari pusat untuk memakai tenun untuk pegawai dan instansi se-Indonesia. Jadi himbauannya dari pusat, bukan dari daerah, karena saat ini masih ada himbauan per daerah.
Kalau himbauannya sudah dari pusat, itu pasti nggak hanya lurik, semua tenun di Indonesia pasti grow up. Karena banyak banget yang belum mengenal tenun, hanya per daerah aja. Nggak semua bisa tahu tenun se-Indonesia untuk konsumen. Jadi seumpama ada himbauan itu pasti banyak sekali yang hunting tentang tenun, mencari tahu tentang tenun, dan pasti tenun itu lebih terkenal untuk customer di Indonesia. Ini mau dikirim kemana, Bu? Di packing ini? Ini udah ada yang beli. Oh, udah ada yang beli, Mbak? Oh ya, ini langsung di packing ini ya. Ini lur, kalau langsung beli di tempat nih, langsung dilempit, langsung di packing nih. Ya, lurik itu sebenarnya sudah memang sentranya di Medan, Klaten, dan banyak sekali pengrajin lurik. Apalagi waktu gubernurnya Bapak Ismail, itu sempat booming lurik itu sampai dicari. Sampai artis-artis datang ke Medan itu katanya waktu gubernurnya Pak Ismail. Tapi setelah gubernurnya ganti, sudah tidak ada himbauan untuk pemakaian lurik. Lurik sempat mati suri lama banget, sampai akhirnya gubernurnya Pak Bibit. Mulai gubernur Pak Bibit itu ada himbauan lagi, dan sudah terlanjur banyak pengrajin yang sudah gulung tikar. Jadi waktu ada bantuan untuk alat tenun itu, banyak banget pengrajin yang udah belum regenerasi. Jadi ada bantuan alat tenun tapi pengrajinnya kurang, akhirnya permintaan lebih tinggi dari produksi, sampai di printing itu dari kota lain. Tapi sekarang alhamdulillah sudah antara permintaan sama produksi udah balance. Jadi banyak banget yang cari lurik saat ini. Apalagi tren fashion 2022 ini lurik nih kayaknya. Karena lihat di berita banyak banget tren fashion 2022 katanya lurik ini. Nih lur, kalau mau ke sini ketemu ini ownernya Mbak Rani nih. Ramah, cantik, supel. Ada blangkon motif lurik lur. Ini dari Nganu juga, Mbak. Ini yang Solo, yang Jogja yang atas itu. Oh ya, kalau Solo itu jendolannya nih ngeflat. Kalau Jogja yang jendol itu ya, Mbak ya. Iya. Perbedaan blangkon Jogja dan Solo. Untuk lurik prasojo itu emang dari zaman dulu sudah sebesar ini. Dari zaman Eyang itu tahun 1950 sampai 168 itu ATBM, alat tenun bukan mesin. Terus Eyang itu selangkah lebih maju dari teman-temannya. Jadi saat tahun 1968 udah beralih ke mesin sampai saat ini. Dan luasnya ya sama, masih sama seperti ini. Tetapi untuk produksinya sudah mulai bervariasi. Zaman dulu bikinnya selimut, serbet sama lurik. Saat ini luriknya sudah inovasinya sudah banyak banget. Dan untuk karyawannya sekitar 250, untuk jumlah alat tenunnya sekitar 110, belum termasuk yang ATBM di rumah-rumah, itu hanya yang baru di sini aja. Jadi masih banyak kerjasama dengan pengrajin ATBM yang di luar untuk proses produksinya. Jadi pengrajin ATBM lain itu mungkin bisa mereka lebih pintar untuk proses produksinya, tapi belum tahu pangsa pasar di luar itu yang jalan saat ini seperti apa. Jadi mungkin kurang mengikuti pangsa pasar di luar. Jadi kami yang selalu up to date, kami yang mengarahkan, kami yang handle pesanannya, kami juga yang jual. Seragam, Mbak. Beli seragam, Ya. seragam guru ya. Buat guru ya. Ini juga dari sini, Pak. Ini juga dari sini luriknya. Luriknya ya. Harus begitu, Mbak. Dari Klaten harus pakainya lurik Klaten. Lurik, ya. Cocok juga sama sini, Pak, bahannya. Adem, Mbak. Adem, Mbak. Enak, Pak, dipakai. Sejarahnya itu saya berawal dari bakery, terus ke kuliner, catering. Jadi ini memang bukan bidang saya sebenarnya, karena saya kuliahnya di ekonomi juga, tapi Bapak pernah bilang gini,
Kalau enggak kamu yang pegang, siapa lagi? Masa mau dipasrahkan ke orang terus? Akhirnya Bapak ngendiko, ini terserah mau kamu bawa seperti apa, yang penting masih jalan karena ini warisan. Dan ini memang heritage, jadi produknya itu memang mempunyai sejarah. Jadi ini harus tetap jalan, harus di apa istilahnya uri-uri budaya. Jadi mau kamu bikin seperti apa, yang penting ini pabrik masih jalan. Akhirnya dari saya pakai, dari saya suka, akhirnya menjadi sebuah passion. Saya merasa lurik adalah passion saya. Jadi dimanapun, kapanpun, apapun acaranya, saya pakai lurik. Saya menciptakan ide pakai lurik. Jadi zaman pandemi pada pakai baju goes, saya juga bikin lurik untuk edisi goes. Waktu semuanya pakai baju untuk luar negeri, saya bikin coatnya juga dari lurik. Dan permintaannya juga alhamdulillah banyak. Dan sekarang yang suka traveling pun kemana-mana tetap bisa membawa nama Indonesia. Dan nggak kalah keren sama produk yang lain. Dan orang yang pakai itu pasti bangga. Karena semua testimoni yang sudah memakai produk lurik, apalagi yang sudah memakai ready to wear, itu semuanya merasa lebih pede, lebih bagus, lebih eye catching, lebih diperhatikan orang dari segi baju yang dipakai. Pokoknya harus lihat testimoni dari teman-teman yang sudah pakai lurik. Lurik polos tuh namanya ketan ireng. Lurik polos kalau di sini namanya lurik ketan ireng, warna pastel ini untuk kombinasi ini. Warnanya adem. Mbak Rani, bukanya jam berapa? Buka jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Setiap hari, hari Minggu buka, tanggal merah juga buka. Kalau lebaran? Lebaran libur 2 hari. Oh iya, ini lor kalau lebaran libur. Jadi kalau ke Klaten wajib beli kain lurik pedan, terutama Ini di Prasojo. Lurik di batik. Ini lurik tapi diproses batik. Ini lor lurik proses batik, ini pengerjaannya susah katanya Mbak Rani ini. Ini salah satu inovasi lurik. Jadi ini saya bikin lurik konstruksinya beda sama yang lain. Ini luriknya anti kusut, Mas. Jadi saya pernah membawa lurik ini ke London Fashion Week. Lurik ini karena waktu itu temanya winter autumn, jadi saya butuh kain yang lebih tebal dari konstruksi biasanya. Jadi saya desain lurik yang tebal-tebal ini jadi ready to wear untuk winter autumn sampai di London Fashion Week waktu itu. Terus ini contoh perca. Karena perca, semua perca diolah sendiri, akhirnya jadi banyak banget produk-produk perca. Dan nilainya lebih tinggi dari kain biasa. Jadi umpamanya lurik ini per meter 40.000. Jadi perca gini per meter 750.000 nih, Mas. Terus ini juga lurik tebel, jadi kalau jadi tas udah beda banget hand feel-nya. Ini produk jadinya tetap dari perca. Ini juga dari perca. Tuh. Kalau batik punya sekar jagat, di sini juga punya sekar jagat, Mas. Sekar jagatnya kayak katalog lurik nih. Ini kelihatan perca. Ini sandal-sandalnya juga perca semua. Iya. Ini lurik benang sutranya nih, Mas. Ini lurik benang sutra, Mbak. Ini lurik benang sutra. Yang hitam? Benang sutra berarti dari sutra? Iya, benangnya sutra tapi ditata di tenun, motifnya lurik garis-garis. Ya, ini lurik benang sutra di batik. Jadi masih ada garis-garisnya lurik. Nah, proses batik di atas kain lurik sutra. Ada lagi selimut. Kalau yang cari bantuan untuk baksos, selimutnya ready stock sampai 200.000 potong ada. Ini dari lurik apa
Ini selimut. Oh, selimut ya. Ya, kalau yang seperti ini pesanan rumah sakit biasanya. Ini pesanan rumah sakit motif-motif ini. Kalau yang terbaru selimutnya Model kekinian. Ya, Nah, ini lur kekinian. modelnya full color loh. Jreng. Untuk anak muda cocok ini. Nih, selimutnya cuma 30 ribuan sampai 50 ribuan aja harganya. Oh, 30.000 sampai 35.000 lur. Nah, Selimutnya lur. Kalau yang anu apa jaring cewek itu di sana ada. Jarik lurik juga ada, yang badminton ini biasanya itu juga jarik lurik. yang variasi Iya. kayak beli-beli Ini kan? bikinan teman-teman UMKM. Oh, ini bikinan UMKM dari Klaten Iya, juga ya, pelaku jadi UMKM dari ada Klaten. sini. Jadi kesetnya kekinian tuh, rumahnya jadi cantik. Keset sekarang nggak harus kotak aja. Tapi kalau masang keset kayak gini di rumah kan rumahnya jadi cantik. Di kamar, di bawah kulkas, di bawah dispenser tuh. Jadi cantik-cantik. Berapa ini. nih Mbak kalau kasetnya? Mulai harga 40 ribuan. Ini ada lagi produk perca yang ini. Ini slopnya. Ini salah satu lurik batiknya. Ini lurik yang dibatik. Jadi masih ada motif luriknya di dalam nih, Mas. Jadi batiknya di atas kain lurik. Makanya Pedan punya ciri khas sendiri, punya batik sendiri, batik di atas kain lurik. Yang paling laku yang apa Mbak? Semuanya laku, alhamdulillah. Jadi ini banyak banget baju jadi itu bisa sebagai sampel. Jadi mau beli bahannya boleh, mau beli bajunya juga boleh. Bedanya sama desainer lain itu, Mas. Desainer lain setiap baju diproduksi sama orang pasti desain kok dijiplak-jiplak. Kalau ini memang sampel baju, jadi banyak banget yang aku pengen bikin ini tapi beli kainnya aja. Ini juga patchwork, kotaknya lebih besar. Produk yang paling laris itu kain luriknya, apalagi luriknya banyak inovasi, Mas. Dulu orang beli lurik garis-garis. Ini ada bendera London. Ini dicanting jadi bendera London. Dan ini saya pakai sampai di London waktu ke KBRI. Ini ada motif gunungan juga di batik. Inovasinya banyak banget dan orang nggak pernah bosan datang ke sini, pasti pengen tahu apa lagi yang baru dari Prasojo. Dari lurik garis-garis, jadi lurik 3-in-1, jadi lurik ada tenun ikatnya, jadi lurik ada batiknya, jadi lurik pakai benang sutra, ada lagi lurik yang seperti legging. Jadi orang nggak pernah bosan datang ke sini. Pasti pengen tahu terus apa inovasinya dari lurik Prasojo. Nah, berarti ada divisi desain atau Mbak Rani sendiri yang desain? Saya sendiri. Harus banyak inovasi karena saya suka banget lihat pameran. Saya suka lihat pameran, saya suka lihat tren fashion yang baru booming itu apa, dari warnanya, dari modelnya, dari semua tren fashion saya selalu ngikutin. Ya pengen punya Mbak, divisi desain, jadi lebih luas lagi ide-ide lihat. Kalau divisi desain sebenarnya pengen banget karena dulu waktu sampai di London ada temen itu punya brand yang sudah terkenal banget dan ternyata di belakang dia ada 3 desainer yang besar-besar. Mungkin saya juga harusnya seperti itu biar desainnya lebih bagus lagi, QC-nya juga bagus, kualitasnya juga bagus. Next itu jadi PR-nya besok. Nah, ini banyak banget yang diminati orang dan belum banyak yang bikin. Nih, pertama kali saya fashion show itu udah pakai koper lurik ini, Mas. Jadi koper lurik ini udah jadi ciri khas Prasojo Bairani itu ikut fashion show. Dan ini sekarang permintaannya lumayan banyak. Nih, ini yang dari patchwork. Dan ini masih ada lagi.
kemana-mana jadi bawa nama Indonesia kan. Mau sampai luar negeri, mau lokal, tetap nggak jauh dari Indonesia nih. Dan jangan hanya mencintai produk lokal, tapi harus memakai produk lokal, oke? Mudah, berkarya, dan harus bisa. Di sini harganya murah-murah lor, man komplit jerit kalau mau kesini lor. Monggo nanti siapa tahu bisa bertemu dengan ownernya Bu Rani. Nah, orangnya ramah, cantik loh lor. Iya. Oke, gitu dulu.